Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Purnamasari Sinumbang. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang simulasi jam analog 3D. Nah, jadi yang pertama yaitu terdapat 6 library. Nah, library yang pertama untuk grafis OpenGL dan Windowing. Library yang kedua untuk mengambil waktu sistem. Yang ketiga untuk input output standar C++. Yang keempat yaitu untuk perhitungan sudut. Yang kelima untuk manipulasi string, dan yang terakhir yaitu untuk fungsi spring f. Masuk pada konfigurasi, di sini ada define PA untuk perhitungan trigonometri. Nah, lalu ada float rot x yaitu untuk menyimpan sudut rotasi sumbu x, float rot y untuk menyimpan sudut rotasi sumbu y, dan float rot speed yaitu untuk kecepatan rotasi saat tombol ditekan. Lalu masuk pada struktur data sederhana untuk menyimpan waktu saat ini. Nah, dapat dilihat pada kode di nomor 17 sampai 19. Lalu masuk pada inisialisasi. Nah, di sini fungsi dipanggil sekali di awal untuk setup lingkungan OpenGL. GL clear color itu untuk mengatur warna background menjadi abu-abu terang. Lalu GL enable itu untuk mengaktifkan depth test agar objek 3D yang di depan menutupi yang di belakang. Lalu masuk pada GL enable itu GL lighting, GL light zero, GL color material, dan GL normalize itu untuk mengaktifkan sistem pencahayaan. Nah, lalu lanjut lagi yaitu pada GL enable, GL blend, dan GL blend funk atau yang untuk melakukan blending atau transparansi. Lalu masuk pada GL float, light pulse, light emission, light diffuse yaitu konfigurasi posisi dan warna cahaya. Nah, lalu di GL light itu menerapkan konfigurasi cahaya ke light zero. Lalu yang terakhir yaitu fungsi helper. Nah, pada kode ini adalah fungsi helper yaitu untuk menggambar teks 3D. Jadi sekian yang dapat disampaikan. Kode selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Dian Purnamasari Sinumbang Rambulani. Nah, di sini menggambar jarum jam. Nah, void draw hand itu untuk membuat bentuk jarum jam 3 dimensi. Terus float Z itu menentukan ketebalan jarum. Terus pada baris ke-67 sampai 65 itu menghitung koordinat titik sudut jarum, yang dimana XA itu kiri bawah, YA itu ekor jarum, XB itu kanan bawah, terus XC itu kanan atas, YC itu ujung jarum, dan XD itu kiri atas. Terus di sini GL begin itu menggambar bentuk menggunakan quads. Ya, yang pertama itu sisi depan menghadap kamera, di mana GL normal 3F itu 0,0 F itu dan 0,0 F dan 1,0 F itu untuk pantulan cahaya tegak lurus, dan yang kedua itu sisi belakang menghadap layar belakang, di mana GL normalnya itu 0,0 F, 0,0 F, dan min 1, 0 F. Terus yang ketiga itu sisi kanan menghubungkan depan dan belakang. Nah, GL normalnya itu
1,0 f, 0,0 f, dan 0,0 f. Terus yang keempat itu sisi kiri, di mana GL normalnya itu min 1,0 f, 0,0 f, dan 0,0 f. Terus yang kelima itu sisi atas ujung runcing, di mana GL normalnya itu 0,0 f, 1,0 f, dan 0,0 f. Dan yang terakhir nomor 6 itu sisi bawah. GL normalnya itu 0,0 f, min 1,0 f, dan 0,0 f. Terus GLN, selesai menggambar jarum. Terus saya melanjutkan menggambar wajah jam, di mana fluid draw face-nya itu glue course itu untuk membuat objek quadric, di mana yang pertama itu bingkai luar, GL color 3V itu warna putih gading, glued solid, terus itu radius dalam, radius luar, detail sisi, dan detail ring. Yang kedua itu muka jarum piring datar, di mana GL normalnya itu warna abu sangat muda. Terus gludis itu untuk objek radius dalam, radius luar, glises, detail loops. Nah yang ketiga itu garis penanda menit. GL color itu warna abu gelap. Nah di sini perulangan, di mana integer i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari 60 dan i plus plus, di mana 60 kali untuk setiap menit. Terus GL push matrice di sini menyimpan koordinat saat ini. Terus GL rotative itu putar koordinat sebesar 60 derajat. Terus GL translative itu untuk geser ke pinggir-pinggir jam. Terus di sini menggunakan perulangan, di mana if-nya itu sisa bagi 5 dan sama dengan 0. Nah, ini jika kelipatan 5 menandakan jam membuat lebih besar. GL scalarnya itu skala besar dan else-nya itu skala kecil untuk menit biasa. Terus bagian 168 sampai 150 itu menggambar balok kecil sebagai penanda, di mana GL pop matriksnya itu mengembalikan koordinat. Terus yang keempat itu angka jam 1 sampai 12 menggunakan teks 3 dimensi. GL color 3V itu warna hitam, GL linear-nya itu menebalkan garis teks. Terus di sini ada perulangan lagi, di mana integer i sama dengan 1 dan i lebih kecil sama dengan 12. Nah, ini untuk menghitung posisi sudut sisi angka. Floating angle itu untuk 360 per 12 sama dengan 30 derajat per jam. Nah, ini mengkonversi ke radius dan dikurangi dari 90 derajat agar jam 12 ada di atas. Terus float radius itu jarak angka dari pusat, x radius float x itu posisi x, terus float y itu posisi y. Terus ada GL translative itu pindahkan ke lokasi angka. Terus ada float scalet itu perkecil ukuran font karena default itu store font sangat besar. Terus ada float text suite itu mengatur pusat. Terus ini untuk mengatur posisi teks agar tepat di tengah titik. Jika angka belasan lebih besar 9, geser lebih banyak ke kiri. Terus ada terus mengkonversi angka integer ke string, di mana char buffer ke 3. Terus ada draw stroke text itu panggil fungsi helper gambar teks. Glue detail, terus ada glue delete code. Di sini hapus objek code untuk hemat memori. Oke, sekian. Baik, pada bagian ini, fungsi display digunakan sebagai tampilan utama
yang akan dieksekusi setiap frame oleh OpenGL. Pertama, program akan membersihkan layar dan buffer kedalaman sehingga tampilan sebelumnya benar-benar hilang. Setelah itu, transformasi dimulai dari awal menggunakan GL-Load-Identity. Lalu kamera diatur menggunakan GLU-Look-At, di mana posisi mata ditempatkan di titik Z sama dengan 12, sehingga kita melihat jam dari depan. Kamera diarahkan ke pusat koordinat 0,0,0 dan sumbu Y ditetapkan sebagai arah atas. Setelah posisi kamera siap, seluruh objek jam bisa diputar berdasarkan input keyboard, root X untuk rotasi vertikal dan root Y untuk rotasi horizontal, supaya tampilan jam dilihat dari berbagai sudut. Selanjutnya, draw face dipanggil untuk menggambar muka jam terlebih dahulu. Setelah itu, program mengambil waktu dari variabel current time lalu mengubah jam, menit, dan detik menjadi float. Dari nilai waktu tersebut, dihitunglah sudut masing-masing jam, jarum jam, jarum detik, dan jarum menit. Jarum detik diputar 6 derajat setiap detik, jarum menit diputar 6 derajat setiap menit, dan mendapat tambahan kecil 0,1 derajat per detik untuk membuat gerakannya halus. Jarum jam diputar 30 derajat setiap jam dan memperoleh tambahan 0,5 derajat untuk setiap menit, sehingga jarum jam tidak melompat tetapi bergerak perlahan mengikuti menit. Kemudian pada bagian line 216, pada bagian ini program mulai menggambar ketiga jarum jam dengan ketebalan 3 dimensi. Warna jarum diatur terlebih dahulu menggunakan GL Color 3F sehingga seluruh jarum tampil dengan warna abu gelap. Setiap jarum digambar menggunakan GL Push Matrix dan GL Pop Matrix. Posisinya dinaikkan sedikit pada sumbu Z agar tidak menempel dengan muka jam. Setelah itu jarum diputar berdasarkan sudut jam yang telah dihitung sebelumnya, lalu digambar dengan memanggil draw hand menggunakan panjang, lebar, dan ekor yang lebih pendek. Jarum menit digambar setelahnya dengan proses yang sama, tetapi ditempatkan sedikit lebih tinggi dan diberi ukuran yang lebih panjang serta lebih ramping. Jarum detik memiliki warna yang sedikit berbeda, ditempatkan di posisi Z tertinggi dan menggunakan ukuran paling panjang serta paling tipis, dengan ekor yang lebih panjang agar terlihat seperti jarum detik pada jam analog. Setelah semua jarum jam selesai, bagian poros tengah atau pivot ditambahkan agar tempat bertemu jarum terlihat rapi. Sebuah bola hitam kecil digambar di tengah, kemudian ditambahkan bola putih kecil yang lebih halus sebagai efek kilau atau aksen visual. Rendering akhirnya ditampilkan ke layar menggunakan Glued Sweep Buffers, sehingga animasi jarum bergerak terlihat lebih halus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aidil dengan NIM D024308 dari kelas A, pindahan dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kode dari simulasi jam analog 3 dimensi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama itu ada fungsi timer. Dengan cara itu void timer, lalu integer value-nya yang dalamnya itu ada fungsi untuk mengambil waktu sistem saat ini. Lalu untuk current time adalah update struktur waktunya. Lalu kita panggil glued post redisplay untuk meminta layar di refresh. Lalu ada glued time function untuk memanggil fungsi timer setelah 1 detik. Lalu ada fungsi untuk input keyboard sebagai interaktif dari programnya, yang dimana itu untuk huruf W akan rotasi ke atas, S itu rotasi ke bawah, A itu rotasi ke kiri, lalu D itu rotasi ke kanan. Lalu untuk tombol ESC atau escape kita untuk keluar. Lalu kita panggil lagi glued post redisplay untuk merefresh layar setelah rotasi berubah. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk tombol arah panah yang di bawah ini. Dengan cara itu kita menekan arah atas maka dia akan rotasi ke atas. Untuk rotasi bawah, keyboard ke bawah dia akan rotasi ke bawah, dan keyboard ke kiri akan rotasinya ke kiri. Untuk arah kanan dia akan rotasi ke kanan. Lalu kita panggil lagi glued post redisplay untuk merefresh. Lalu
ada fungsi untuk reset window atau mengubah jendela. Di sini ada GL viewport untuk menyesuaikan viewport dengan ukuran jendelanya. Lalu GL matriksnya itu untuk pindah ke matriks proyeksi. Lalu ada untuk perspektif kamera, kita menggunakan glue perspektif. Lalu kembali ke matriks model view. Lalu ada fungsi utamanya di sini integer main, GLUT init kita panggil untuk inisialisasi GLUT. Lalu ada mode display, kita memanggil dengan cara GLUT init mode display. Lalu ada GLUT init window size dengan ukuran jendelanya itu 800 pixel per 800. Lalu ada GLUT create window untuk menulis di atasnya judul windownya itu jam analog 3D kelompok 6. Lalu kita init untuk panggil fungsi inisialisasinya. Lalu timer 0 itu untuk memulai timer. Lalu ada fungsi-fungsi yang sudah kita buat, kita panggil lagi ke dalam fungsi main dengan cara yang GLUT display function. Lalu kita panggil nama fungsinya tadi itu display. Lalu GLUT reset function untuk reset windownya itu namanya tadi reset save. Lalu untuk GLUT keyboard functionnya itu kita panggil fungsi keyboard. Lalu GLUT special function kita panggil special key yang kita buat tadi. Lalu ada GLUT timer function untuk fungsi timernya loop atau looping. Lalu kita buat lagi GLUT main loop untuk memulai loop utama dari program agar programnya itu jalan terus menerus. Lalu di akhir program itu kita buat return 0 atau akhir dari programnya. Baik, adapun demonya itu seperti nah, ini ada contoh programnya di mana jam analognya itu berwarna putih dan 3 dimensi dan sesuai dengan jam sekarang itu jam 8.46. Di sini jam 8 lewat 46. Lalu kita bisa putar menggunakan keyboard arah panah, arah bawah untuk rotasi ke bawah, arah atas untuk rotasi ke atas, lalu arah kiri untuk rotasi ke kiri, arah kanan untuk rotasi ke kanan. Sama dengan tombol WASD nya, A untuk ke kiri, W untuk ke atas, S untuk ke bawah, D untuk ke kanan. Lalu di sini ada bayangannya jika kita arahkan ke samping. Lalu ini tampilan belakangnya. Di sini tampilannya 3D. Baik, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.